The magnitude, ya, jadi ada dua buah ion positif identik yang terpisah sejauh 5 kali 10 pangkat negatif 10 dan gaya yang bekerja di antara mereka adalah 3,7 kali 10 pangkat negatif 9. Ya, jadi ini ada jawabannya di sini. Ya, kita coba gambar sebentar ya. Ada ion positif. Karena dua-duanya ion positif, maka mereka akan saling tolak-menolak. Nah, gaya tolakan ini akan nilainya sama ya, tapi arahnya berlawanan. Ya, ini adalah hukum Newton yang ketiga. Maka gayanya di situ adalah 3,7 kali 10 pangkat min 9 Newton tentu. Maka jika jaraknya adalah 5 kali 10 pangkat min 10 meter gitu ya, maka kita bisa mendapatkan muatan masing-masing ion. Ya, kita tahu bahwa gaya elektrostatik rumusnya adalah K Q1 Q2 per R kuadrat. Ya, ini adalah besar gaya elektrostatiknya. Sehingga karena muatan 1 dan 2 besarnya sama, ya, Q1 Q2 ini sama, maka kita bisa tulis K Q kuadrat per R kuadrat sama dengan F. Sehingga kita bisa langsung mendapatkan ya 3,7 kali 10 pangkat min 9 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q kuadrat dibagi R-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 10 kuadrat gitu ya. Oke, sehingga nanti didapatkan nilai Q-nya di sini itu menjadi 3,2 10 pangkat min 19 kolom. Nah, jumlah dari elektron yang hilang, karena di sini diketahui bahwa muatannya adalah positif 6,2 kali 10 pangkat min 19, maka tentu satu muatan elementer itu nilainya 1,6 10 pangkat min 19 kolom. Ya, jadi kalau kita memiliki sebuah ion, maka dia kehilangan atau mendapatkan elektron. Kalau ada sebuah ion positif, maka tentu di sini jumlah protonnya melebihi jumlah daripada elektronnya. Oke, dan kemudian ini disebabkan oleh elektron yang hilang karena elektron yang bisa dia bergerak bebas. Maka di sini kalau kita memiliki muatan 3,2 kali 10⁻⁹, maka nilai Q total muatan adalah N dikali E, sehingga kita bisa mendapatkan nilai N-nya 3,2 10 pangkat min 19 dibagi 1,6 10 pangkat min 19. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai sebesar 2 kali 10 pangkat min, langsung ya, 2 elektron. Itu ya. Oke, maaf ini dicoret, maka didapatkan 2 elektron. Jadi di sini kita nomor 2 ada 2 buah elektron ya, 2 buah elektron. 2 buah elektron yang mereka terpisah sejauh jarak R. Massa masing-masing elektron itu adalah 9,11 10 pangkat min 31. Kemudian muatan elektron adalah muatan elementer 1,602 kali 10 pangkat min 19 kolom. Berapakah nilai mutlak berapakah gaya perbandingan antara gaya elektrostatik dan gravitasi? Berarti gaya elektrostatik rumusnya K Q kuadrat per R kuadrat, gaya gravitasi G M kuadrat per R kuadrat. Maka perbandingan antara keduanya adalah FE per FG sama dengan K Q kuadrat per R kuadrat dibagi G M kuadrat per R kuadrat. R kuadratnya bisa dicoret di sini. Maka menjadi perbandingan K Q kuadrat per G M kuadrat. Sehingga kita tinggal langsung memasukkan nilai konstanta kolom 9 10 pangkat 9. Q kuadratnya adalah 1,602 10 pangkat min 19 kuadrat dibagi dengan konstanta gravitasi 6,67 kali 10 pangkat min 11 dikali 9,11 kali 10 pangkat min 31 kuadrat. Sehingga nanti kita akan bisa mendapatkan rasio antara gaya elektrostatik dan gaya gravitasinya adalah
4,17 kali 10 pangkat 42. Nah, kemudian di soal berikutnya yang ditanya adalah berapa nilai Q per M supaya gayanya sama besar. Maka di sini kita punya FE sama dengan FG, berarti K Q kuadrat per R kuadrat sama dengan G M kuadrat per R kuadrat. Ya, R kuadratnya lagi-lagi kita bisa coret, lalu Q per M kuadrat berarti sama dengan G per M. Lalu kita masukkan nilainya, sehingga nilai Q per M adalah akar G 6,67 10 pangkat min 11 dibagi massa 9,11 10 pangkat min 31. Sehingga nanti Q per M-nya kita akan bisa mendapatkan nilainya sama dengan 0, atau 8,6 kali 10 pangkat negatif 9 kolom per kilogram gitu ya. Atau boleh juga kalau di sini jawabannya 0,86 10 pangkat min 10 kolom per kilogram. Sorry, maaf. 8,6 kali 10 pangkat minus 11 ya. Maaf, di sini salah. 8,6 kali 10 pangkat min 11 atau 0,86 kali 10 pangkat negatif 10 kolom per kilogram. Ada 4 buah titik yang memiliki besar muatan yang sama, yakni nilai Q sama dengan nilai Q-nya sama dengan 3 mikrokulum diletakkan di sudut sebuah bujur sangkar yang panjang sisinya 40 cm. Maka dua muatan terpisah dengan diagonal, secara diagonal dengan muatan yang sama. Jadi Q1 dan Q4 ini nilainya sama-sama negatif Q. Ya, di sini adalah negatif Q. Sedangkan untuk Q2 ini Q dan Q di sini ya. Tentukan gaya yang dialami oleh Q1. Jadi sini jelas terlihat bahwa Q1 dan Q2 tentu mereka akan saling tarik-menarik. Lalu antara Q1 dan Q3 ini akan saling tarik-menarik. Sedangkan antara Q1 dan Q4 dia akan saling tolak-menolak. Maaf ya, ini tolak-menolak. Oke. Q4 di sini karena dia tandanya sama. Oke, maka gaya antara 1 dan 2 ini tentu arahnya akan ke arah sumbu X ya. F12 ini arah gayanya akan ke arah sumbu X. Besarnya tentu nilainya adalah K Q kuadrat per R kuadrat. Karena muatannya sama, lalu arahnya adalah arah sumbu X. Ya, jadi bisa saya tulis seperti ini. Sedangkan antara 1 dan 3, ini gayanya akan ke bawah. Ya, muatan 1 pada gara-gara muatan 3 berarti K Q kuadrat per R kuadrat J, lalu ada tanda minnya karena dia ke bawah. Sedangkan untuk Q1 dan Q4, maka gaya yang bekerjanya itu arahnya akan menuju ke diagonal gitu ya. Jadi kalau ini misalkan R-nya adalah 40 cm, maka di sini F14-nya tentu K Q kuadrat per ya ini R akar 2 kuadrat begitu ya. R akar 2 kuadrat. Kemudian arahnya itu bisa ke arah sumbu X dan sumbu Y. Di sini kita kalau tulis theta, maka theta di sini tentu sama dengan 45 derajat. Maka arah sumbu X-nya ke arah X negatif, berarti minus cos theta I ditambah sin theta J gitu. Oke. Dah, berarti nanti gaya total yang bekerja pada muatan 1 itu bisa dijumlahkan dari gaya F12, F13, dan F14. Berarti nilainya nanti akan menjadi mulai dari F12 ya, 9 kali 10 pangkat 9 dikali 3 kali 10 pangkat min 6 kuadrat dibagi jaraknya adalah 40 cm atau 0,4 kuadrat. Lalu ini arahnya I. Lalu yang F13 min 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 6 kuadrat dibagi 0,4 kuadrat ya J.
Lalu ditambah 9 kali 10 pangkat 9 dikali, muatannya masih sama juga, besarnya 3 kali 10 pangkat 6 kuadrat per R akar 2 atau 0,4 akar 2 kuadrat. Ya. Kemudian ini dikalikan, saya lanjutkan ke sini ya, minus cos 45 I ditambah sin 45J. Baik, seperti itu. Sehingga total gaya yang bekerja pada muatan 1 itu nanti akan didapatkan sama dengan akan didapatkan sama dengan 0,4 atau kita bisa mendapatkan dari nilai keseluruhannya di sini gitu ya. Kita bisa keluarkan ya 9 kali 10 pangkat 9 kali 3 kali 10 pangkat min 6 kuadrat dibagi 0,4 kuadrat ya. Bisa kita keluarkan, ini adalah I gitu ya. Sorry, maaf. Ini saya hapus dulu. Oke, saya lanjut di sini ya. Oke, ya ini semuanya nanti bisa akan kita buat menjadi ya, kita kumpulkan yang I-nya. Berarti 9 kali 10 pangkat 9 dikali 3 kali 10 pangkat min 6 kuadrat per 0,4 kuadrat ya. Kemudian yang I-nya kita kumpulkan ya. Ini adalah I minus, ini berarti setengahnya masuk, minus setengah minus seperempat akar 2 minus seperempat akar 2 gitu ya. Oke. Jadi di sini kita memasukkan yang ini, I-nya dikumpulkan sama I yang ini gitu. Oke, jadi seperti ini ya, I ditambah dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 3 kali 10 pangkat min 6 kuadrat dibagi 0,4 kuadrat. Nah, sekarang kita kumpulkan yang J. Yang J di sini adalah min 1 ditambah ini 1 per akar 2 kuadrat atau setengah dikali sin 45 atau seperempat akar 2 tutup kurung J. Seperti itu. Maka di sini kita akan mendapatkan nilai ya bahwa oke. Kita akan mendapatkan nilai F-nya akan sama dengan ya, nilai F-nya di sini ya, kalau kita masukkan ke dalam kalkulator gitu ya. Nilai F-nya ini akan sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 3 kali 10 pangkat negatif 6 3 kali 10 pangkat negatif 6 kuadrat dibagi 0,4 kuadrat gitu ya. Kemudian ini hasilnya adalah 81 per 160 ya, 81 per 160 1 min seperempat akar 2 I maaf. Kemudian ditambah, masih hasilnya akan sama, 81 per 160 dalam kurung min 1 plus seperempat akar 2J. Nah, yang di dalamnya ini kalau kita selesaikan nanti F-nya itu akan didapatkan ya 1 min 0,25 akar 2 oke, dikalikan 81 dibagi 160 ya. Jadi yang sebelah kiri nanti ini akan didapatkan sebesar 0,33 ya, atau 327 I. Nah, ini adalah negatifnya ini gitu ya. Negatifnya ini berarti minus 0,327 J ya. Negatifnya karena ini tuh sebenarnya adalah negatif dari 1 minus seperempat akar 2 gitu ya.
Baik, ini berarti nanti kita akan bisa mendapatkan gaya totalnya sama dengan sama dengan 0,463 ya, atau 0,46. 0,46 Newton. Ya, arahnya kemana? Sumbu Y-nya negatif, sumbu X-nya positif. Dan dengan nilai yang sama, maka dia arahnya ke sini dengan sumbu ini adalah 45 derajat. Gitu ya. Arahnya 45 derajat ke bawah. Seperti itu. Ada gambar. Pada gambar di bawah ini ada medan listrik oleh suatu muatan Q yang berada di sebuah titik pada sumbu X. Berdasarkan grafik di bawah ini, tentukan nilai dan letak muatan Q. Ya, baik. Maka kita tahu bahwa persamaan medan listrik adalah K Q per R kuadrat, di mana R adalah jarak dari suatu muatan ke titik yang mau kita cari medan listriknya. R di sini ya. Nah, jika di sini ini muatannya berada di koordinat kartesius, gitu, maka jika jarak ini adalah X, gitu ya, katakanlah dia X, dan jarak dari muatan ke titik adalah A, ya, maka R di sini tentunya, ya, R di sini kita bisa dapatkan bahwa, jarak dari titik titik pusat ke muatannya adalah A, kemudian jarak dari titik mula-mula atau titik origin ke titik ini bukan A ya, maaf, ini saya keliru di sini. Oke. Jika jarak dari titik asal ke titik di sini adalah X, ya, ini adalah medan listrik pada titik X. Maka tentu R di sini adalah X minus A. Seperti itu. Ya, jadi R di sini adalah jarak dari muatan ke titik. Itu adalah R. Jarak dari titik asal ke titik yang mau kita cari medan listriknya X. Jarak dari titik pusat ke muatan adalah A. Maka nilai I-nya adalah kaki per dalam kurung X min A kuadrat. Nah, ini nilai E akan menjadi tak hingga atau mendekati tak hingga ketika nilai X itu mendekati A. Di sini kita lihat bahwa pada saat nilai X sama dengan 3, itu medan listriknya sangat besar. Maka posisi muatan ya itu terletak pada titik X sama dengan 3 meter ya, seperti itu. Karena ketika pada X sama dengan 3 meter ya, dan jarak A-nya di sini adalah 3 meter, maka nilai medan listriknya di sini mendekati posisi tak hingga gitu ya. Jadi posisi dari muatannya ada di sini ya, posisi muatannya ada di sini. Semakin dekat dengan muatan, maka medan listrik akan semakin besar gitu ya. Jadi nilai A di sini nanti akan sama dengan 3 meter. Oke, kemudian untuk pertanyaan kedua, tentukanlah besarnya berapa. Maka kita kembali ke rumus ini. Misalkan di sini kita tahu pada nilai X sama dengan 6 meter, itu dia muatan medan listriknya adalah 5 kali 10 pangkat 3. Berarti 5 kali 10 pangkat 3 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q dibagi X-nya adalah 6 dikurangi 3 kuadrat. Oke, maka didapatkan nilainya nanti Q-nya di situ adalah sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6 kolom atau 5 mikrokolom. Sebuah bola bermuatan digantung dengan tali sangat tipis yang netral karena mendapatkan medan listrik E sama dengan IA ditambah JBN Newton ya maksudnya. Maka bola berada pada kesetimbangan setelah mencapai sudut theta. Dalam hal ini A dan B bilangan real positif. Berapa jumlah muatan di bola yang digantung tersebut dan berapa tegangan tadi. Maka di sini kita bisa lihat bahwa gaya yang bekerja pada bola yang pertama di situ adalah gaya beratnya gitu ya. Gaya berat bola ya atau gaya tarik bumi, maka di sini adalah mg. Kemudian kita memiliki
gaya tegang tali, gitu ya. Gaya tegang tali yang arahnya miring ke kiri atas sana, maka dia nilainya adalah T. Kemudian di sini ada juga gaya listrik. Nah, kita tahu bahwa gaya listrik adalah Q kali E. Karena muatan Q nilainya positif, maka gaya listriknya juga dia akan bermuatan positif. Ya, di sini kita lihat bahwa di sini sudutnya theta, maka di sini adalah gaya tegang tali di sini ya. Ini nanti besarnya sudut ini adalah theta juga. Maka ini adalah theta. Kemudian arah gaya listriknya akan ke sana sebesar F gitu ya. Di mana F sama dengan Q kali E. Maka di sini besar gaya F-nya tentu sama dengan QA kali I, QAI maaf, ditambah QBJ. Ya. Atau kita bisa buat di sini secara langsung bahwa gaya yang bekerja pada bola tersebut kita punya MG ke bawah, lalu T ke sana, lalu arah horizontal kita memiliki QA dan arah vertikal di sini kita memiliki QB gitu ya. Maka di sini karena dia kesetimbangan maka sigma F tentu sama dengan 0 atau ya ini sudutnya theta ya. QB ditambah, maaf ini biar lebih jelas, QB ditambah T cos theta sama dengan MG. Kemudian ya ini adalah arah sumbu Y, ya ini adalah arah sumbu Y. Kemudian arah sumbu X-nya berarti QA, maaf ini supaya lebih tepat sebenarnya kita punya sigma F sama dengan 0 gitu ya. Maka kita membuatnya TQB plus TQB minus MG sama dengan 0. Lalu yang satu lagi QA dikurangi T sin theta sama dengan 0. Seperti itu. Oke, sehingga dari sini kita akan mendapatkan bahwa untuk mendapatkan nilai muatan Q, kita harus menghilangkan T-nya di sini ya, supaya kita dalam massa gravitasi lalu A dan B. Seperti itu ya, ini adalah QB, maaf ini Q kali B ya. Kemudian satu lagi adalah Q kali A. Maka yang atas supaya hilang, kita kalikan dengan sin theta. QB ditambah T cos theta sin theta, ya yang di atas dikalikan dengan cos theta, maaf. Yang di atas dikalikan supaya hilang T-nya maka yang di atas dikalikan dengan sin theta, yang di bawah dikalikan dengan cos theta. Berarti QB dikalikan sin theta ditambah T sin theta cos theta minus MG atau sama dengan MG sin theta gitu ya. Kita pindah ke kanan. Lalu yang bawah kita kalikan dengan cos theta. Jadi QA cos theta dikurangi T sin theta cos theta sama dengan 0. Ini dengan mengalami eliminasi kita akan mendapatkan QB sin theta ditambah QA cos theta itu nanti akan sama dengan MG sin theta. Sehingga jika Q-nya kita keluarkan, ya Q dikalikan B sin theta plus A cos theta sama dengan MG sin theta. Nah, penyederhanaan lebih lanjut, kita bagi semuanya dengan sin theta. Maka mendapatkan Q dalam kurung sin theta ditambahkan A cos per sin atau A kotangen theta ya, kotangen theta gitu ya, sama dengan MG, sehingga kita akan mendapatkan nilai Q-nya di situ sama dengan MG dibagi sin theta, maaf B-nya tertinggal di sini ya, ini ada B di sini, B kali sin theta ya ditambahkan dengan A dikalikan kotangen theta, seperti itu. Ya, ini untuk mendapatkan nilai Q-nya. Lalu mendapatkan nilai T-nya bisa langsung dari sini ya. Kita tahu bahwa T sin theta sama dengan QA.
Maka nilai T-nya adalah QA dibagi sin theta. Seperti itu. Ya, QA dibagi sin theta. Atau karena Q-nya kita sudah dapat di atas, kita akan bisa langsung mendapatkan bahwa maaf, ini tadi sin tetanya ini sudah hilang ya. Sin tetanya ini sudah hilang, maaf. Karena kita bagi dengan sin theta berarti ini jadinya B. Kemudian ini juga sin tetanya hilang. Oke, jadi ini saya hapus dulu. Kemudian ini juga karena ada kesalahan tadi. Ini B langsung. Oke. Berarti ini adalah kita bagi semuanya dengan sin theta ya. Tadi ini B, maka menjadi MG dibagi B ditambah A kotangen theta ya, bukan cos theta. Oke. Berarti yang di bawahnya adalah QA dibagi sin theta atau T-nya nanti sama dengan Q-nya kita masukkan yang di sini. Ya, jadi kita masukkan MG A dibagi B sin theta ditambah A kotangen theta dikali sin theta. Kotangen theta kali sin theta adalah kosinus theta. Berarti kita akan mendapatkan nilai T-nya adalah MGA dibagi B sin theta ditambah A kosinus theta. Ya. Oke, kira-kira seperti itu untuk hasil yang didapatkan. Wah. Maaf. Dua tongkat tipis identik yang masing-masing sepanjang 2A dan membawa muatan yang serba sama atau uniform ya. Nah, ini muatan yang uniform ini kita tulis saja simbolnya nanti sebagai lambda, di mana lambda ini tentu nanti sama dengan Q per 2A gitu ya. Masing-masing muatannya total Q. Hitung medan listrik di titik P yang jaraknya H meter dari 0,0. Oke, nah ini berarti kita ambil salah satu saja dulu. Nah, di sini titik, nah di mana titik ini jaraknya adalah titik tersebut ya, jaraknya untuk arah sumbu X adalah A. Kemudian ya, tentu panjang ini adalah 2A. Ya. Kemudian kita ambil satu titik di situ, satu deki di sini ya. Oke. Arahnya ke sana ya. Oke, ini adalah deki, di mana deki adalah sama dengan lambda dx dan jarak dari sini ke sini adalah x, lalu ketebalan itu adalah dx. Kemudian jika di sini adalah theta gitu ya, theta, maka di sini kita bisa menyimpulkan bahwa nilai sin theta nanti sama dengan ya x, ya ini ketinggiannya h ya. Berarti X per jarak ini adalah R. Berarti sin theta nanti akan didapatkan X per akar H kuadrat ditambah X kuadrat. Seperti itu. Oke. Sin theta sama dengan X per akar H kuadrat ditambah X kuadrat. Kemudian, di sini kita mendapatkan bahwa nanti di sini nilai DE-nya nilai DE yang dihasilkan bisa kita bagi menjadi ada yang DEY, ini adalah DE, lalu ada yang ke sumbu X adalah DEX. Nah, ketika kita mengintegralkan semuanya, nanti DE di sini itu akan sama dengan total DE YJ lalu dikalikan 2 ya, dikalikan 2 karena ada 2 batang seperti itu. Lalu DEX karena dia simetri, ini akan saling menghilangkan. Ya, jadi sisi kiri dan sisi kanan, ya, tongkat yang kiri dan kanan nanti akan saling menghilangkan. Maka di sini kita cari dulu nilai DEY. Ini tentu nanti sama dengan DE dikalikan dengan, nah ini kalau theta berarti ini adalah theta di sini karena dia sudut bertolak belakang atau DE dikalikan cos theta. Tadi sin theta kita masukkan nilai tersebut, sedangkan cos theta-nya saya lupa, maaf ya, cos theta adalah
samping H dibagi akar H kuadrat plus X kuadrat. Kemudian DE-nya tentu sama dengan K dQ per R kuadrat, atau nilai dQ-nya sama dengan nanti lambda dx, di mana R sama dengan akar H kuadrat plus X kuadrat. Sehingga dari itu semua kita akan bisa mendapatkan bahwa nilai DE-nya itu nanti sama dengan K dikalikan, DEY nanti sama dengan K dikalikan dq, di mana dq adalah lambda dx dibagi dengan R kuadrat atau X kuadrat plus H kuadrat, lalu dikalikan dengan kosinus theta, di mana kosinus theta adalah nilainya sama dengan H dibagi X kuadrat plus H kuadrat pangkat setengah. Sehingga akan didapatkan K lambda dx, K lambda H dx dibagi X kuadrat plus H kuadrat pangkat 3/2. Oke, nah di sini nanti kita akan masukkan dari nilai dari nilai cos theta-nya, ya, dari nilai cos theta-nya. Oke, jadi di sini kita akan mendapatkan bahwa nilai X gitu ya per H, ya, X per H, ya, X di sini adalah X tadi ya, ini X per H itu nanti sama dengan tangen theta, ya, dari gambar. Sehingga X di sini nanti sama dengan H dikalikan tangen theta. Oke. Nah, jadi X sama dengan H dikali tangen theta, lalu kita masukkan semua di sini. Berarti DEY itu nanti sama dengan K lambda H dikalikan, ya, DX-nya nanti kita turunkan. Jadi DX, ya, itu nanti turunan dari tangen, ya, DX per D theta gitu ya. Ini nanti sama dengan H dikali turunan tangen. Turunan dari tangen itu adalah seper cos kuadrat theta, ya, silakan dicari sendiri ya. Sehingga nanti kalau kita masukkan K lambda H dikalikan dx, di mana ya dx-nya adalah H dikalikan d theta dibagi cos kuadrat theta dibagi dengan, nah, ini x-nya kita masukkan H tangen theta, berarti H kuadrat tangen kuadrat theta ditambah H kuadrat pangkat 3/2. Seperti itu. Lalu kita masukkan nilai K lambda H kuadrat D theta dibagi dengan cos kuadrat theta dalam kurung H kuadrat ini bisa dikeluarkan, lalu pangkat 3/2 menjadi H pangkat 3, dalam kurungnya adalah tangen kuadrat theta tambah 1 pangkat 3/2. Nah, ini nanti kita bisa coret nilai H kuadratnya di sini. Ini jadi H biasa. Lalu kita tahu bahwa nilai tangen kuadrat theta tambah 1 itu nanti sama dengan sekan kuadrat theta atau sama dengan seper cos kuadrat theta. Berarti ini menjadi K lambda D theta, ya. K lambda D theta dibagi dengan maaf ini H kuadrat ya, dibagi dengan H dikalikan cos kuadrat theta dikalikan seper cos kuadrat theta, gitu ya. Oke, maaf ini H kuadratnya, ya, ini cos kuadrat, ya, cos kuadrat theta dikalikan ini pangkat 3 gitu ya. Oke, jadi ini dikalikan cos kuadrat theta dikalikan seper cos pangkat 3 theta. Seperti itu ya, karena yang di sini tuh tadi jawabannya adalah seper cos kuadrat theta, lalu kita pangkatkan 3/2. Seperti itu menjadi cos seper cos pangkat 3. Seperti itu. Maka kita akan mendapatkan nilai DEY-nya sama dengan K lambda D theta dibagi dengan, ya, ini coret, ya, lalu cos theta-nya naik ke atas, lalu H-nya di bawah. Sehingga
EY ini bisa kita dapatkan dari nilai integralnya. K lambda per H dikalikan integral cos theta d theta, di mana cos theta d theta kalau diintegral tentu nanti nilainya sama dengan sinus theta. Oke, nah, ini belum selesai. Kemudian kita lanjutkan bahwa nilai sin theta tadi adalah X per akar H kuadrat plus X kuadrat ya dari sini nih. Sehingga kita akan bisa mendapatkan EY sama dengan, ya ini EY hanya dari satu batang nanti ya. K lambda per H, K lambda per H dikalikan sin theta tadi adalah X per akar X kuadrat plus H kuadrat dari A sampai 3A gitu. Sehingga kita akan mendapatkan nilai EY-nya sama dengan K lambda per H dalam kurung kita masukkan 3A dan A di sini ya. Nanti hasilnya akan menjadi 3A per akar H kuadrat plus 9A kuadrat dikurangi A per akar H kuadrat plus A kuadrat. Seperti itu. Ya, ini hasil dari satu batang, maka nanti kita akan kalikan 2 lalu masukkan nilai lambda ya. Berarti E totalnya nanti akan sama dengan nilai EY dikalikan 2 karena ada 2 batang. Oke, lalu kita masukkan Q per 2A gitu ya. Sehingga nanti menjadi 2K kemudian Q per 2A oke, dibagi H. Seperti itu. Lalu dikalikan yang dalam kurung ini. Sehingga nanti ini coret-coret. Nilai E-nya akan menjadi kaki per H. Gitu ya. Kaki per H. Oke, kaki per H. Dalam kurung adalah 3A per akar H kuadrat plus 9A kuadrat minus A dibagi akar dari ini H kuadrat tadi ya. H kuadrat plus A kuadrat. Oke, ini adalah nilai E-nya. Nanti kita bisa masukkan nilai konstanta listriknya ini ya, konstanta kolomnya menjadi 1 per 4 pi epsilon 0. Oke, seperti itu kira-kira cara pengerjaannya. Baik, untuk soal nomor 7, terdapat sebuah gambar yang menunjukkan dua cincin yang konsentris atau sepusat dengan jari-jari R besar dan R kecil, R aksen gitu ya. Jadi di sini tertulis bahwa nilai R aksennya adalah 3R, kemudian terletak pada bidang yang sama, lalu titik P berada pada sumbu Z yang merupakan sumbu pusat cincin. Lalu diketahui bahwa nilai D-nya adalah 2R. Cincin yang kecil memiliki muatan yang terdistribusi merata dengan plus Q. Tentukan muatan yang terdistribusi secara merata pada cincin yang lebih besar atau pada jari-jari R aksen jika medan listrik pada titik P adalah 0. Baik, jika di sini ada medan listrik dengan muatan plus Q, ya kita anggap saja di sini Q aksen gitu ya. Jadi pertama kita cari dulu berapa medan listrik di atas sebuah cincin. Ya, misalkan ini cincin, lalu ini ketinggiannya H, jari-jarinya adalah R, begitu. Maka di sini kalau kita tetapkan R, sehingga ini nilainya adalah theta. Oke. Kemudian medan listrik yang disebabkan oleh sebuah partisi dq di sini akan bernilai sama dengan DE sama dengan K dq dibagi R kuadrat. Kemudian kita tahu bahwa arah horizontalnya nanti akan saling menghilangkan karena simetri. Sehingga kita hanya perlu memperhatikan DEY yang itu berarti DE dikalikan cos theta.
Cos tetanya adalah sama dengan, ya ini theta juga, maka cos tetanya adalah ketinggian H dibagi dengan jari-jari R. Kemudian kita tahu bahwa DEY berarti sama dengan K dq dibagi R kuadrat dikali H per R. Sehingga nanti DEY akan sama dengan KH dq dibagi R pangkat 3. Sehingga untuk satu lingkaran, EY-nya akan didapatkan KH. Ini semuanya konstan. R di sini juga konstan ya. Untuk semua jarak dq, nilai dr-nya adalah konstan. Maka di sini juga bisa dikeluarkan. Lalu kita integralkan dq. Ya, dq maaf. Sehingga di sini nanti total muatannya adalah Q besar atau K Q H dibagi R pangkat 3. Nah, kita tahu bahwa nilai R adalah akar dari R kuadrat ditambah H kuadrat. Sehingga ini menjadi K Q H per akar H kuadrat plus R kuadrat. Oke, maaf salah. Ya, H kuadrat plus H kuadrat ditambahkan dengan R kuadrat pangkat 3 per 2. Oke, nah untuk kasus ini berarti bagi lingkaran yang kecil di sini ya dengan jari-jari R, maka tentu nilai medan listriknya adalah K Q D dibagi akar, dibagi dengan D kuadrat ditambah R kuadrat pangkat 3 per 2, lalu dijumlahkan dengan medan listrik yang disebabkan oleh muatan yang lebih besar atau K Q aksen kali D dibagi D kuadrat ditambah R aksen kuadrat pangkat 3 per 2. Ini harus sama dengan 0 ya. Berarti ya kita tahu bahwa nilai R aksen di situ tertulis sama dengan 3R dan nilai D-nya sama dengan 2R, maka tinggal kita masukkan ke dalam persamaan. Ya, di sini nilai K dan D-nya bisa kita coret gitu ya. Semua dibagi KD. Berarti kemudian Q per D di sini diganti menjadi 2R, maka menjadi 4R kuadrat tambah R kuadrat pangkat 3 per 2 ditambah Q aksen per D di sini adalah 4R kuadrat ya 2R lalu dikuadratkan ditambah R aksen adalah 3R atau 9R kuadrat pangkat 3 per 2 sama dengan 0. Sehingga di sini kita akan mendapatkan nilai Q dibagi dengan 5R kuadrat pangkat 3 per 2 sama dengan ya negatif Q aksen per 13R kuadrat pangkat 3 per 2. Maka kita akan mendapatkan Q aksen itu sama dengan 13R kuadrat per 5R kuadrat pangkat 3 per 2 dikali Q kali negatif. Maka R kuadratnya bisa dicoret sehingga kita akan mendapatkan Q aksennya sama dengan minus 13 per 5 pangkat 3 per 2 Q atau minus 14 atau ya minus 4,19 Q. Pada dua cincin non-konduktor diletakkan seperti pada gambar, kedua cincin berjari-jari sama R, lalu muatannya yang pertama adalah Q1, yang kedua adalah Q2, yang terdistribusi secara seragam, lalu terpisah sejauh 3R, berarti yang ini tentu adalah 2R. Kemudian diketahui medan listrik di titik P yang jaraknya R dari cincin pertama adalah 0, berapa Q1 per Q2. Baik, tadi untuk medan listrik pada cincin kita sudah dapatkan K kali Q kali H dibagi dengan H kuadrat plus R kuadrat pangkat 3 per 2. Ya. Tentu kalau ini muatannya positif, maka medan listrik akan menjauhi dari cincin tersebut. Kemudian sama, kalau ini bermuatan positif, maka dia akan menjauhi. Berarti kita harus memastikan bahwa medan listrik karena cincin 1 harus sama dengan medan listrik besarnya sama dengan cincin 2.
Maka di sini yang medan listrik karena cincin 1 adalah K, Q1 dikali jarak H adalah R, dibagi H-nya tadi adalah R kuadrat ditambah R kuadrat pangkat 3/2 harus sama dengan K Q2 kali R. Q2 dikali jarak dari P. Ya, jarak dari P ke sini adalah 2R tadi ya. Berarti ini kali 2. Kalikan 2 di situ, berarti ini adalah 2R. Kemudian dibagi dengan H-nya tadi adalah 4R kuadrat ditambah R kuadrat pangkat 3/2. Sehingga di sini kita bisa menghilangkan nilai K dan R di atas. Berarti Q1 per Q2 sama dengan 2 dikali 2R kuadrat per 5R kuadrat pangkat 3/2. Atau 2 dikali 2/5 pangkat 3/2. Sehingga nanti akan didapatkan nilainya Q1 per Q2 sama dengan 0,506. Ya, seperti itu. Cakram berjari-jari 2,5 cm pada permukaannya memiliki rapat muatan luas ya. Jadi di sini saya bisa memasukkan nilai R. Ini adalah jari-jari R, kemudian jari-jarinya 2,5 cm. Lalu rapat muatan luasnya sigma 5,3 kali 10 pangkat min 6 kolom per meter kuadrat meter persegi. Hitung medan listrik yang dihasilkan muatan cakram tersebut pada titik sejauh Z sama dengan 12 cm. Jadi sini ketinggian Z-nya adalah 0,12 meter. Yang letaknya tepat di atas pusat cakram. Nah, ini tadi kita bisa gunakan hasil dengan menggunakan cincin. Tadi cincin adalah KQH per jari-jari kuadrat dikali H kuadrat ditambah A kuadrat pangkat 3/2. Ini hanya untuk cincin. Nah, cakram ini sebenarnya adalah kumpulan dari cincin. Bisa kita lihat di sini ya. Dia adalah kumpulan dari cincin-cincin yang memiliki jari-jari berbeda-beda. Sehingga kita harus menambahkan efek dari masing-masing cincin yang jari-jarinya beda tersebut. Sehingga kita bisa tulis DE sama dengan K dikali ketinggian, sekarang simbolnya adalah Z. Q besar di sini adalah total muatan. Nah, di sini sekarang kita hanya melihat pada satu cincin kecil, berarti di sini kita masukkan DQ per R di sini adalah jari-jari yang berbeda-beda, maka kita masukkan R kecil kuadrat ditambah ketinggian Z kuadrat pangkat 3/2. Seperti itu. Nah, kemudian DQ di sini adalah sigma dikalikan areanya. Nah, area cincin di sini itu berarti sama dengan sigma 2πr DR gitu ya. Area yang ini warna kuning ini itu area DA adalah keliling lingkaran dikali ketebalannya seperti itu. Sehingga nanti DQ-nya bisa kita tulis menjadi 2pi sigma R DR. Lalu kita bisa mendapatkan nilai DE-nya sama dengan KZ 2pi sigma RDR dibagi dengan R kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3/2. Oke, nah di sini kita bisa pakai substitusi ya. Kita masukkan nilai U sama dengan R kuadrat plus Z kuadrat. Berarti DU kalau kita turunkan terhadap DR, maka tentu menjadi 2R. Sehingga DU sama dengan 2R DR. Ya, kita masukkan dalam persamaan di sini. DE-nya akan didapatkan ZK pi sigma ya, ZK pi sigma, kemudian ZK pi sigma 2R DR per R kuadrat tambah Z kuadrat pangkat 3/2. Maka di sini kita akan mendapatkan nilai DE-nya ya. Kalau kita substitusi 2 RDR-nya berarti pi sigma KZ
U dibagi U pangkat 3/2 ya, DU maaf ya. Berarti DE-nya ya kita integralkan nanti menjadi Pi sigma KZ integral U pangkat min 3/2 DU, sehingga nanti menghasilkan nilai E-nya sama dengan Pi sigma KZ menjadi 2 minus U pangkat minus setengah gitu ya. Atau nilai E-nya berarti 2 Pi sigma KZ. Kemudian kita masukkan nilai U-nya. Berarti min 1 per U-nya adalah akar dari R kuadrat tambah Z kuadrat. Oke. Nah, ini batasnya dari 0 sampai R besar gitu ya. Sehingga nanti E-nya akan didapatkan 2 Pi sigma KZ dalam kurung min 1 per kita masukkan R besar ini dalam R, berarti akar R kuadrat tambah Z kuadrat minus min 1 dibagi 0-nya masuk ke dalam R lalu menjadi akar Z kuadrat gitu ya. Sehingga akan didapatkan nilai E-nya nanti sama dengan 2 Pi sigma KZ, kemudian ini min 1 jadi 1 per Z dikurangi 1 per akar Z kuadrat ditambah R kuadrat. Nah, ini tinggal kita masukkan semua pengetahuan yang kita miliki bahwa nilai apa ya, dan ini juga bisa disederhanakan sedikit ya, karena kita tahu tentu bahwa nilai K-nya adalah 1/4 Pi epsilon 0, maka nilai E-nya kita ubah menjadi 2 Pi dikali sigma dibagi dengan 4 Pi epsilon 0 Z dalam kurung 1 Z minus 1 per akar Z kuadrat ditambah R kuadrat seperti itu. Maaf, bukan Z ini ya. Benar Z ya. Z ya. Didapatkan nilai Z di situ. Oke. Nah, berarti nanti ini dibagi sehingga E-nya kita dapatkan sigma Z per 2 epsilon 0 ya, lalu dikalikan 1 per Z minus 1 per akar Z kuadrat plus R kuadrat seperti itu. Oke, lalu di sini bisa juga kita sederhanakan lebih lanjut gitu ya. Kalau di sini kita masukkan Z kuadratnya bisa kita keluarkan gitu ya, tapi ini tidak perlu, sepertinya kita langsung saja. Kita bisa langsung saja masukkan ke dalam semua angka yang kita punya ya, bahwa nilai R-nya 2,5 cm, Pi-nya 5,3 kali 10⁻⁻⁶, Z-nya adalah 0,12 meter, lalu epsilon 0-nya adalah 8,85 10⁻⁻12. Oke, sehingga nanti kalau kita masukkan semua persamaan tersebut ya, atau ini bisa kita sederhanakan lebih lanjut jika diinginkan ya. Kita bisa mencoba untuk membuat persamaan yang lebih sederhana di sini. Kalau Z-nya dimasukkan, maka nanti nilai E-nya sama dengan sigma per 2 epsilon 0 dalam kurung Z-nya habis 1 dikurangi Z per akar Z kuadrat plus R kuadrat gitu ya. Nah, ini kalau dimasukkan semua nilai sigmanya adalah 5,3 kali 10⁻⁶ ya. Ini dimasukkan sigmanya, epsilonnya kita masukkan ini, Z-nya dimasukkan 0,12 ya. R-nya dimasukkan 2,5 cm atau lebih tepatnya 2,5 kali 10⁻⁻2 meter. Maka E di sini kita akan bisa mendapatkan hasilnya adalah 6.303,107. Nah, ini arahnya adalah ke arah sumbu Z gitu ya, ke atas. Ya berarti bukan Z di sini, ini arahnya ke arah sumbu ke atas. Ya harusnya K ya, maaf ini seharusnya K di sini ya. Oke, K. Ya ini tergantung kemanapun arahnya, yang jelas dia akan tegak lurus ya sepanjang sumbu utamanya di situ ya. Oke, jadi ini bisa ditulis kalau di arah sumbu Z di sini, maka di sini adalah K-nya. Seperti itu.
sebuah lubang lingkaran berjari-jari R sama dengan 1,8 cm ya. Di tengah-tengah permukaan datar non-konduktor seperti ditunjukkan pada gambar yang memiliki rapat muatan seragam, sigmanya 4,5 pikokulum per meter persegi. Tentukanlah medan listrik di titik P pada Z sama dengan 2,56. Ya, jadi ini sebenarnya bisa dilihat dari gabungan antara sebuah plat yang luasnya tak hingga ya dengan ketinggian pada Z sama dengan 2,56 ditambah dengan sebuah plat yang bermuatan negatif ya dengan Z yang ketinggiannya sama gitu ya. Jadi ini sebenarnya resultan dari kedua hal tersebut. Ya, sehingga kita harus mencari satu-satu lalu kita jumlahkan semuanya. Kita tahu bahwa untuk plat yang memiliki jari-jari R kecil, nilai medan listriknya adalah 2pi sigma KH atau KZ ya. Kalau untuk konteks ini maka kita gunakan KZ. KZ dalam kurung 1/H dikurangi 1 per akar H kuadrat plus R kuadrat. Sehingga di sini karena kita tahu bahwa nilai K adalah 1 per 4 pi epsilon 0, maka nilai medan listriknya adalah 2pi sigma per 4 pi epsilon 0 Z 1/H min 1 per akar H kuadrat plus R kuadrat. Sorry maaf, ini kita konsisten ya karena jaraknya adalah H, maka di sini kita gunakan ketinggiannya adalah Z, maka kita gunakan Z di sini. Maka di sini Z, di sini juga Z, di sini Z, di sini Z. Ini bisa dicoret ya, maka nilai E itu nanti sama dengan sigma Z per 2 epsilon 0 1 Z min 1 per akar Z kuadrat plus R kuadrat. Sehingga nilai E untuk plat yang jari-jarinya R adalah sigma per 2 epsilon 0 dalam kurung 1 min Z per akar Z kuadrat plus R kuadrat. Oke. Nah, jika nilai R-nya mendekati tak hingga, ya, jika nilai R-nya mendekati tak hingga seperti contoh kasus yang plat luas tak hingga, maka nilai E-nya akan sama dengan sigma per 2 epsilon 0. Sehingga kita tahu di sini resultan dari keduanya adalah ya, resultan dari keduanya ini nanti bisa dicari dengan menggunakan rumus total E. Kalau untuk yang atas, maaf yang atas ini berarti adalah sigma per 2 epsilon 0 kemudian ditambah dengan sigma per 2 epsilon 0 ini adalah yang bawah, dia nilainya negatif ya, 1 min Z per akar Z kuadrat plus R kuadrat. Maka nilai E-nya di sini nanti adalah sigma per 2 epsilon 0 min sigma per 2 epsilon 0 ditambah sigma Z per 2 epsilon 0 akar Z R kuadrat plus Z kuadrat. Sehingga ini bisa dicoret, maka nilai E-nya akan didapatkan sama dengan sigma Z per 2 epsilon 0 akar Z kuadrat plus R kuadrat. Ya, ini kemudian tinggal dimasukkan semua yang ada. Kita tahu bahwa nilai sigmanya di sini, ya, nilai sigmanya adalah 4,5 kali 10 pangkat min 12 kolom per meter kuadrat. Ketinggian Z-nya adalah 2,56 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian jari-jarinya 1,8 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian epsilon 0-nya adalah 8,85 10 pangkat min 12. Ya, dari sini nanti kita akan bisa mendapatkan bahwa nilai medan listriknya setelah dimasukkan semua akan sama dengan 0,208 Newton per kolom. Untuk nomor 11 ini cukup mudah. Suatu permukaan Gauss ya dipilih berbentuk kubus melingkupi dua muatan yakni Q1 6 kali 10 pangkat min 12 dan Q2
negatif 2 kali 10 mat negatif 12 kolom seperti pada gambar. Tentukan flux listrik yang menembus permukaan Gauss. Jadi kita tahu bahwa persamaan Gauss adalah total flux yang menembus itu adalah total muatan yang terlingkupi atau Q enclosed dibagi epsilon. Di sini ada dua muatan, berarti adalah muatan 1 ditambah muatan 2 per epsilon 0. Maka di sini kalau kita cari total flux P-nya berarti sama dengan 6 kali 10 pangkat min 12 dikurangi 2 kali 10 pangkat min 12 dibagi 8,85 kali 10 pangkat negatif 12 atau 4 per 8,85 sehingga kita akan bisa mendapatkan 0,452 Newton per kolom. Ya, ini untuk satuan medan listrik dikalikan dengan area meter kuadrat. Ya, pada gambar diperlihatkan permukaan Gauss berbentuk kubus yang panjangnya adalah 2 meter yang diletakkan sudutnya X1 adalah 5 meter gitu ya. Dan XY1-nya adalah 4 meter gitu ya. Jadi sudutnya itu ya X sama dengan 5 dan Y sama dengan 4 ya, berarti di sini. Lalu diketahui bahwa ya atau di sini ya mungkin kita bisa gambarkan di sini itu titiknya di sini itu adalah sumbu X-nya adalah 5, sumbu Y-nya adalah 4, sumbu Z-nya adalah 0. Nah, di sini berarti nanti tinggal ditambahkan 2 gitu ya karena di sini panjang sisinya 2. Lalu diketahui bahwa nilai medan listriknya itu sama dengan minus 3I minus 4Y kuadrat ditambah 3K Newton per kolom. Maka berapa besar total muatan listrik yang berada di dalam kubus tersebut? Di sini kita tahu bahwa integral total E dot dA sama dengan Q enclosed per epsilon 0. Nah, kalau bentuknya kubus, maka kita harus menjumlahkan total sigma untuk setiap areanya gitu. Itu sama dengan Q enclosed per epsilon 0. Kita jumlahkan semuanya untuk semua areanya ya. Sehingga di sini kita bisa masukkan bahwa ya, di sini ada gambar, maka ini titik A, titik B, titik C, titik D, lalu di atasnya adalah E, F, G, dan H. Berarti di sini kita punya 6 bidang ya. Pertama adalah bidang A, B, C, D. Lalu kita juga punya bidang E, F, G, H. Lalu kita juga punya bidang A, B, F, E. Lalu kita juga memiliki bidang D, C, C, G, H. Lalu kita juga memiliki bidang B, ya, B, C, G, F. Kemudian kita memiliki bidang A, D, H, E. Gitu ya. Kita punya 6 buah bidang. Ya, ini bidang-bidang tersebut ada 6. Lalu arah dari bidang, untuk bidang A, B, C, D misalnya, arah dari bidangnya itu yang bawah, maka arahnya adalah sumbu Z negatif. Sehingga kita bisa tulis minus K. Kemudian, ya, besar bidangnya atau kita tulis DA. Nah, karena bidang ABCD di sini itu berada pada bidang XY, ya, ABCD yang bawah ini ya, ABCD ini yang bawah, itu berada pada bidang XY. Maka DA-nya untuk bidang ABCD adalah DX, DY, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah batas bidangnya, ya, batas bidangnya. Batas dari bidang untuk bidang ABCD untuk sumbu Z-nya dia terletak pada sumbu Z sama dengan 0 karena dia pas terletak pada bidang XY. Kemudian untuk sumbu X-nya dia terletak antara 3 sampai 5. Ya, 3 sampai 5 untuk sumbu X-nya. Dan sumbu Y-nya itu nanti antara di sini ya, itu antara 2 sampai 4, ya antara 2 sampai 4. Ya, antara 2 sampai 4 seperti itu. Oke. Jadi ini untuk bidang ABCD.
Nah, dengan cara yang sama maka kita bisa menentukan bahwa untuk bidang EFGH itu arahnya arah sumbu K, sumbu Z positif. Lalu di sini adalah sumbu X positif. DCGH adalah arahnya sumbu X negatif. BCGH arahnya sumbu Y positif. Dan ADHE sumbu Y negatif. Kemudian DXDY-nya, ya, kalau untuk EFGH itu adalah yang atas juga. Karena dia sejajar bidang XY, maka dia sama. Ini adalah DXDY. Kemudian ABFE adalah DY-DZ. DY-DZ. Kemudian untuk DCGH adalah sama DY-DZ. Kemudian BCGF adalah DX-DZ. Kemudian ADHE juga sama DX-DZ. Kemudian batasnya untuk EFGH, ya, ini batasnya terletak pada bidang Z sama dengan 2, maaf, bukan Z sama dengan 2, Z sama dengan 2. Lalu nilai X-nya di sini adalah antara 3 sampai 5, sama dengan di atas. Dan Y-nya juga sama antara 2 sampai 4. Ya, karena dia sejajar antara bidang EFGH dan bidang ABCD. Kemudian untuk bidang ABFE, ya, ABFE di sini kita lihat bahwa dia terletak pada bidang X sama dengan 5, gitu ya, di sini. Ya, untuk semua bagian ABFE nilai X-nya sama dengan 5. Kemudian batas bidang sumbu Y-nya di sini antara 2 Y sampai 4, gitu. Kemudian Z-nya antara 0 sampai 2. Kemudian sama untuk DCGH, kita lihat bahwa untuk DCGH bidangnya itu terletak pada X sama dengan 3, ya. DCGH ini pada X sama dengan 3. Kemudian dibatasi oleh sumbu Y dari 2 sampai 4 dan sama untuk Z-nya antara 0 sampai 2, ya, karena bidang ABFE dan DCGH dia sejajar. Lalu BCGF itu terletak pada bidang Y sama dengan 4. Kemudian nilai X-nya antara 3 sampai 5. Kemudian nilai Z-nya antara 0 sampai 2. Kemudian ADHE di sini nilai Y-nya sama dengan 2. Ya, dia sejajar dengan BCGF sehingga batas bidangnya juga sama, ya. Oke, jadi kita pertentukan dulu untuk bidang dan untuk arah, DA dan batasnya. Nah, berikutnya kita integralkan E.DA untuk masing-masing bidang. Kita mulai dari bidang ABCD dulu. Ya, kita mulai dari bidang ABCD. Berarti di sini arahnya, besar E-nya kita sudah dapatkan dari grafik dari soal. Kemudian arah DA-nya berarti sama dengan untuk ABCD adalah DX DY, lalu arahnya adalah arah sumbu negatif K. Gitu ya. Sehingga di sini kita bisa masukkan integral min 3i min 4y kuadrat J ditambah 3K, ya. Ini untuk E-nya dot, ya, DX DY min K. Gitu ya. Nah, dari sini nanti kita bisa dapatkan bahwa untuk dot produknya untuk I.K sama dengan 0, J.K sama dengan 0, berarti hanya menyisakan 3K dx dy K atau sama dengan 3 integral 3 dx dy. Nah, ini berarti diintegralkan, ya, untuk sumbu X-nya, ya, untuk ABCD di sini kita integralkan untuk X-nya antara 3 sampai 5 dan juga 2 sampai 4 sehingga nanti didapatkan 3 integral dx 32, lalu integral dy-nya adalah 24, ya. Ini kalau dioperasikan satu-satu, ya, di sini dari 3 dari 3 sampai 5 untuk sumbu X-nya, gitu ya. Sehingga nanti menjadi sama dengan 3 integral dari 2 sampai 4, ya, 3 sampai 5 diintegralkan adalah nanti 2 dy, berarti menjadi 3 kali 2 kali 2 atau nilainya sama dengan 12. Seperti itu. Ini untuk bidang ABCD. Yang berikutnya untuk bidang
Ya, untuk bidang EFGH. Untuk bidang EFGH, kita tahu bahwa arah bidang EFGH dia adalah sama dengan DX DY, ya. Bidangnya arahnya ke K, ya, berdasarkan tabel yang tadi. Sehingga total flux yang menembus nanti sama dengan integral, ya, dari E dot DA atau min 3i min 4y kuadrat J ditambah 3k lalu dot dx dy k. Sehingga di sini untuk dot produknya itu menyisakan hanya yang 3 dx dy, lalu batasnya antara 3 sampai 5 dan 2 sampai 4. Berarti nanti menjadi 3 kali 2 kali 2, ya. Karena ini diintegralkan nanti antara 3 sampai 5 itu nanti menjadi 2. 2 sampai 4 juga 2. Sehingga nanti ini menjadi 12. Ini untuk EFGH. Lalu untuk berikutnya adalah ABFE, ya. ABFE caranya sama persis ABFE. Kita tahu bahwa arah DA-nya untuk ABFE ini nanti sama dengan DY DZJ. Sehingga di sini kita memiliki nilai fluxnya sama dengan integral 2 kali antara 2 sampai 4 dan 0 sampai 2, ya, karena batasnya untuk Y-nya itu adalah antara 2 sampai 4, untuk Z-nya antara 0 sampai 2 sesuai dengan grafik tadi, gambar tadi, tabel tadi. Jadi min 3i min 4y kuadrat J ditambah 3k, ya, tutup kurung dot dy dz ABFE ini I, ya, maaf. ABFE ini di sini tadi sesuai gambar dia adalah I, ya, bukan J. Jadi ini I. Maka di sini hanya menyisakan yang I-nya saja. Berarti fluxnya adalah 02, 24, min 3, dy, dz. Seperti itu. Sehingga nanti didapatkan fluxnya min 3 kali 2 kali 2 atau fluxnya min 12. Ini untuk ABFE. Lalu kita lanjut ke DCGH. DCGH nilai DA-nya itu nanti sama dengan sesuai dengan grafik dy dz, sesuai dengan tabel maksud saya negatif I, ya, dy dz min I. Berarti fluxnya yang menembus bidang DCGH adalah 2 kali integral min 3i min 4y kuadrat plus 3k dot dy dz min I. Sehingga nanti fluxnya sama dengan ini min dan min nanti hilang gitu, ya. Jadi integral 3 dy dz, ya. Ini antara 2 sampai 4 dan 0 sampai 2. Berarti nanti menjadi 3 kali 2 kali 2. Berarti flux yang menembus bidang DCGH adalah 12. Kita lanjut bidang BCGF. BCGF, ya. Untuk bidang BCGF maka nilai DA-nya di situ sama dengan dx dz/j dengan nilai y sama dengan 4. Tuh, maka flux yang menembus bidang BCGF adalah integral E min 3i min 4y kuadrat J kemudian plus 3k lalu dot dx dz/j, sehingga nanti di sini kalau untuk dot produknya maka kita mendapatkan flux integral min 4y kuadrat dx dz, seperti itu, ya. Oke, nah di sini kita masukkan nilai y sama dengan 4. Berarti ini sama dengan integral min 4 dikali 16 atau min 64 dx dz. Maka flux yang menembus adalah flux 2 kali, integral 2 kali min 64 dx dz. Dx-nya batasnya antara tadi, ya,
batasnya di sini X-nya antara 3 sampai 5, lalu Z-nya antara 0 sampai 2, sehingga didapatkan min 64 kali 2 kali 2, atau min 192, min 256. Min 256. Oke, nah yang terakhir adalah untuk bidang ADHE. Nah, di sini bidang DA-nya adalah DX DZ min J, di mana nilai Y-nya sama dengan 2, maka fluxnya nanti sama dengan integral min 3I minus 4Y kuadrat plus 3K lalu dikalikan dot produk DX DZ minus J. Sehingga nanti fluxnya ini nanti hanya yang J aja yang muncul gitu ya. Integral 4Y kuadrat DX DZ. DX DZ, lalu kita masukkan Y sama dengan 2. Sehingga nanti fluxnya sama dengan integral 4 kali 4 adalah 16 DX DZ ya. Batasnya untuk batasnya itu adalah untuk X-nya adalah di 3 sampai 5 dan Z-nya adalah antara 0 sampai 2. Sehingga nanti ini menjadi 16 kali 2 kali 2 ya. 16 kali 2 kali 2 berarti fluxnya adalah 64. Nah, 64. Di sini kita tahu bahwa nantinya total flux itu didapatkan dari semuanya adalah min 12 tambah 12 min 12 tambah 12 minus 256 tambah 64, maka total yang flux yang menembus adalah negatif 192. Nah, karena flux sama dengan Q enclosed per epsilon 0, maka min 192 sama dengan Q enclosed per 8,85 kali 10 pangkat min 12. Sehingga didapatkan Q enclosed-nya sama dengan sebentar ya, 8,85 dikali 10 pangkat negatif 12 dikali 192 menjadi negatif 1,6992 kali 10 1,6992 kali 10 pangkat min 9 kolom. Ya, seperti itu. Pada soal nomor 13 ada sebuah bola berongga yang rapat muatannya rho itu sama dengan 1,84 kali 10 pangkat min 6 kolom per meter kubik, min 9 maaf ya, nanokolom 10 pangkat min 9. Kemudian jari-jari dalamnya A adalah 0,1 meter atau 10 cm. Jari-jari luarnya adalah 2A atau 0,2 meter. Tentukan besar medan listrik pada R sama dengan 0, R sama dengan A per 2, R sama dengan A, R sama dengan 1,5 A, R sama dengan B, dan R sama dengan 3B. Maka di sini kita menggunakan persamaan Gauss bahwa integral tertutup ya E dot dA itu nanti sama dengan ini total fluxnya itu sama dengan Q enclosed per epsilon 0. Nah, kalau untuk kasus bola karena dia simetri, ini kita bisa langsung keluarkan E dalam kurung luas permukaannya ya E kali 4 pi R kuadrat sama dengan Q enclosed per epsilon 0. Nah, karena di dalam bola di sini tidak ada muatan, maka total Q enclosed-nya akan sama dengan 0 untuk ya R lebih kecil sama dengan A. Sehingga jawaban nomor A, B, dan C nilai E-nya itu semuanya sama dengan 0. Karena Q enclosed-nya sama dengan 0 ya. Ini disebabkan karena Q enclosed-nya sama dengan 0. Oke, sekarang bagaimana dengan yang berikutnya untuk R sama dengan 1,5 A?
Maka kita tahu bahwa untuk 1/2 A, maka key enclose-nya, ya ini berarti jawaban untuk yang D, itu nanti sama dengan 4/3 Pi dikalikan dengan jari-jari 1/2 A, ya, pangkat 3 dikurangi A pangkat 3, ya, karena di sini itu kita lihat dia adalah bola berongga, bukan bola pejal. Maka volume bola berongganya adalah bola luar dikurangi volume bola yang dalamnya. Maka di sini kita bisa langsung masukkan E dalam kurung 4Pi, ya, pada jarak 1/2 A kuadrat sama dengan Q enclose 4/3 Pi 1/2 A pangkat 3 dikurangi A pangkat 3 dibagi dengan epsilon 0. Ya, di sini kita bisa mencoret nilai 4Pi-nya, sehingga nanti nilai E-nya sama dengan 1/2 A dikurangi A pangkat 3 dikurangi A pangkat 3, ini nanti menjadi, ya, ini dikalikan dengan, ini ya, dikalikan dengan, ini adalah volume dikalikan dengan rho nanti. Ini adalah volumenya. Ini adalah volume dikalikan rho, maka ini dikalikan rho di sini. Sehingga E-nya nanti sama dengan 1/3 rho dikali 1/2 pangkat 3 adalah 3,375 min 1. Ya, maaf, 3,375 min 1 A pangkat 3 dibagi dengan 1,5 adalah 2,25 A kuadrat, ya, dikalikan epsilon 0. Ya, kira-kira seperti ini. Oke, maka kita akan mendapatkan nilai E-nya nanti sama dengan 7,32 Newton per kolom. Ini soal yang D. Lalu yang E-nya, kita tahu bahwa pada R sama dengan B, ya, pada R sama dengan B, ini juga tidak terlalu sulit, ya, kita bisa langsung masukkan saja, ya, bahwa nilai E dalam kurung 4Pi dikalikan B kuadrat, gitu ya, E dikalikan 4Pi R kuadrat. Kita kembali ke rumus Gauss ini, ya, di mana R-nya di sini sekarang adalah B, B adalah 2 kali A, gitu ya. Jadi 4Pi dikalikan dengan 0,2 kuadrat, gitu ya, langsung sama dengan Q enclose-nya adalah 4/3 kalikan Pi dikalikan B-nya adalah langsung, ya, 0,2 pangkat 3 dikurangi A-nya tadi adalah 0,1 pangkat 3 dikalikan rho-nya di sini adalah 1,84 kali 10 pangkat min 9 dibagi dengan epsilon 0-nya adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12. Seperti itu. Sehingga di sini kita akan mendapatkan nilai E-nya langsung saja. E-nya akan didapatkan sama dengan 12,1 Newton per kolom. Kemudian kalau untuk yang F pada R sama dengan 3B, ini juga berarti untuk kasus yang ketiga nilai R-nya itu pada 0,6 meter, gitu ya. R-nya 0,6 meter. Sehingga kalau untuk soal yang terakhir di sini, gitu ya, untuk soal yang terakhir di sini R-nya sama dengan 3B, maka nilai medan listriknya sekarang sama dengan E dalam kurung 4Pi dikalikan 3B kuadrat, atau karena B-nya adalah 0,2, berarti di sini kita masukkan yang soal E, ya. 0,6 kuadrat sama dengan, nah, kalau untuk yang di luar, kita tahu bahwa medan yang ada medan listriknya hanya di kulit di sini, ya. Sehingga Q enclose-nya itu kita gunakan Q enclose seperti sebelumnya ini, ya, atau itu sama dengan 4/3 Pi, ya, dikalikan dengan 0,2 pangkat 3 min 0,1 pangkat 3, ya, dikalikan 1,84 kali 10 pangkat min 9 lalu dibagi dengan 8,85 kali 10 pangkat min 12. Sehingga nanti nilai E-nya akan bisa didapatkan sama dengan
1,35 Newton per Coulomb. Seperti itu. Pada soal nomor 14, ya ada sebuah bola konduktor tebal yang tidak bermuatan dengan jari-jari dalam R1 dan jari-jari luar R2. Pada titik pusat bola diletakkan muatan plus Q. Nah, tentukan medan listrik di daerah R lebih kecil daripada R1, berarti di dalam bola ini ya, di dalam bola sini. Ya, ini soal A. Lalu antara R1 dan R2, kemudian antara R lebih besar daripada R2. Di sini pada soal diketahui bahwa konduktornya tidak memiliki muatan, ya, net charge-nya sama dengan 0. Berarti kalau muatan yang di dalam plus Q, maka ada muatan sebesar minus Q yang terinduksi pada permukaan dalam bola. Dan karena permukaan total bola adalah 0, maka pada permukaan luar dia akan memiliki net charge di sini ya, akan memiliki muatan yang nilainya sama dengan plus Q. Ini yang di luarnya. Di dalamnya min Q, lalu di luarnya adalah plus Q. Nah, medan listrik pada soal A untuk nilai R lebih kecil daripada R1, maka kita kembali dengan menggunakan hukum Gauss. E dalam kurung 4πr kuadrat itu nanti sama dengan Q enclosed adalah plus Q dibagi dengan epsilon 0. Sehingga nilai medan listriknya nanti sama dengan Q per 4π epsilon 0 R kuadrat. Lalu arahnya nanti akan searah dengan unit vektor R ya, arah radial. Seperti itu kira-kira. Nah, untuk R1 antara R-nya antara R1 dan R2 ini berada dalam bola konduktor. Nah, pada dalam bola konduktor maka nilai medan listriknya diketahui sama dengan 0. Lalu pada nilai R lebih besar daripada R2, kembali ke rumus Gauss, berarti E dalam kurung 4π R kuadrat sama dengan Q enclosed per epsilon 0. Nah, kalau di luar bola sini tentu Q enclosed-nya adalah plus Q, sama seperti yang jawaban A. Berarti E-nya nanti adalah Q per 4π epsilon 0 R kuadrat, R, arahnya adalah R radial. Sehingga kalau kita buat grafiknya, ya, akan seperti ini. Ini adalah E, ini adalah R, maka dari dalam kulit bola ya kita masukkan. Nah, ini sesuai dengan kurva sama dengan 4, sama dengan kurva ya Q per 4π epsilon 0 R kuadrat. Lalu ketika sampai di R1 dia akan menjadi 0 sampai dia menjadi R2. Tapi kemudian setelah itu ya di sini nanti dia akan kembali melanjutkan sehingga nilai E-nya di sini adalah Q per 4π epsilon 0 balik lagi sama dengan R kuadrat ya, kira-kira seperti itu. Untuk soal nomor 14, diketahui bahwa gambar di bawah ada silinder bermuatan yang merupakan kabel koaksial dengan silinder luar bermuatan lebih besar. Keduanya non-konduktor dan tipis serta memiliki kerapatan muatan permukaan yang seragam pada permukaan luarnya. Gambar di bawah memberikan komponen radial E, medan listrik versus jarak radial R dari sumbu umum, dan nilai ES-nya adalah 3 kali 10⁻³ alias di sini tuh nilainya 3000. Lalu di sini adalah negatif 3000. Maka di sini berapakah kerapatan muatan silinder luar ya, atau kita bisa masukkan bahwa ini berapa nilai lambdanya lah. Ya, jadi rapat muatan perpanjang kita sebut sebagai lambda, di mana nilai medan listrik untuk kabel panjang itu nilai medan listrik adalah lambda per 2π epsilon 0 R. Nah, untuk lingkaran yang dalam berarti pada jari-jari R sama dengan 3,5 cm ya, 3,5 cm, maka kita tahu bahwa nilai medan listriknya adalah 1000. Sini ya, nilainya 1000. Kemudian sesaat setelah selubung luarnya masuk itu menjadi minus 2000.
Jadi kita bisa masukkan seperti ini. Lambda per 2pi epsilon 0 R ditambah lambda aksen per 2pi epsilon 0 R itu nanti sama dengan I totalnya gitu ya. I totalnya. Kira-kira seperti itu. Yang dicari nanti adalah lambda aksen. Nah, E totalnya ini nanti nilainya adalah pada sesaat setelah selubung luar gitu ya. Jadi sesaat setelah selubung luar di sini berarti sekitar min 2000 Newton per Coulomb. Lalu nilai yang ini itu semua nilainya adalah 1000 gitu ya. Jadi di sini kita akan bisa mendapatkan nilai lambda aksennya dengan memasukkan 1000 ditambah lambda aksen per 2pi epsilon 0. R-nya adalah 3,5 cm atau 0,035 meter. Nanti sama dengan minus 2000. Sehingga nanti didapatkan bahwa lambda aksennya itu sama dengan minus 3000 dikali 2pi dikali 8,85 kali 10 pangkat min 12 dikali 0,035. Berarti nilai lambda aksennya sama dengan minus atau negatif 5,8 kali 10 pangkat negatif 9 Coulomb per meter gitu ya. Ini untuk rapat muatan silinder luarnya.